Oke, ya halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bioinformatics ya. Ini merupakan bagian dari mata kuliah computational biology sebetulnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana kita mencari kandidat obat berbasis database ya melalui virtual screening. Nah, untuk itu pertama kita harus melakukan kajian studi literatur dulu ya. Kita lakukan studi literatur. Nah, baru dari sana ketika kita sudah punya isu yang akan kita teliti, baru nanti kita masuk ke Google ya, Google pencarian. Nah, ini di sini ada banyak nanti database yang akan kita analisis ya. Misalkan di masyarakat itu sering beredar bahwa ekstrak kulit manggis itu bisa menyembuhkan kanker ya, misalkan itu. Nah, untuk membuktikan apakah itu betul atau tidak secara bioinformatics ya, kita harus melihat terlebih dahulu ekstrak kulit manggisnya itu apa saja ya. Jadi kita bisa mencari dulu, misalkan identifikasi ya senyawa aktif ekstrak kulit manggis misalkan ya. Nah, ini kita bisa lakukan pencarian apa saja sih yang ada di kulit manggis ya, senyawa apa saja khususnya ya, senyawa apa saja yang aktif pada ekstrak kulit manggis. Nah, misalkan kita punya nih ada dari UNUD ya, kita bisa ambil misalkan yang ini. Nah, ini ada jurnalnya. Nah, kita tentu harus membaca di sini ya bahwa ekstrak kulit manggis bla 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 segala macam. Nah, ini ya nanti ada senyawa yang aktif di sini apa saja, yaitu harus dilakukan kajian literatur ya. Misalkan di sini ada alkaloid, kemudian ada ini meliputi pemeriksaan alkaloid, glikosida. Ini tes ujinya ya, screeningnya. Nah, misalkan kita juga mau mencari menggunakan pakai bahasa Inggris aja ya, misalkan ya Google. Nah, kita coba menggunakan ini apa saja sih bioaktif ya yang ada di kulit manggis ini ya. Misalkan kita tulis bioaktif compound. Nah, ini compound from Garcinia ya. Garcinia itu nama lain dari ini ya, buah manggis ya. Itu namanya Garcinia. Jadi saya bisa nulis bioactive compound from Garcinia. Nah, kita tahu nanti dari sini ya bioaktifnya ini ya, misalkan dari sini ya, ini ada jurnal, ada paper yang menjelaskan tentang bioactive compound ya dari Garcinia ini, buah Garcinia, buah manggis ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini bagian-bagian yang penting mengenai bioaktifnya atau senyawanya apa aja, senyawa aktifnya apa aja. Di sini ada, nah misalkan ya, ada xanthonis, kemudian benzofenon, kemudian ada hidroksitric ya, hidroksitric acid dan lain-lain. Ini ada satu lagi ya. Dan banyak lagi nanti ada detail bla bla bla. Tentu kita harus melakukan kajian studi literatur ya. Nah, misalkan ini kita mau membuktikan bahwa si Garcinia ini atau kulit manggis ini dia berhubungan dengan kanker ya, misalkan ya. Ya, kita acak aja deh. Misalkan kita nggak tahu apa-apa mengenai bioaktif yang aktif ya, senyawa yang aktif di sini fungsinya apa aja, misalkan kita nggak tahu, nanti bisa bareng-bareng studi literaturnya. Oke, nah katakanlah kita pilih ya, misalkan ya kita pilih ini ya, kita mau pilih bioaktifnya adalah xanthones ya, misalkan ya. Nah, bagaimana cara kita mengambil struktur senyawa alami? Nah, untuk mengambil struktur senyawa alami dari bentuk ini, ya kita bisa masuk ke link PubChem. Ya, kita ketik aja PubChem gitu ya. Nah, ini ada PubChem. Terus nanti dari sini, dari PubChem kita buka di sini. Nah, ini ada explore. Di sini kita bisa kopikan senyawa aktifnya, misalkan ini ya, xanthones. Jadi kita buka kita copy di sini. Nah, nanti dari sini kita akan tahu struktur
senyawa alaminya seperti apa. Ya, misalkan ya. Nah, ini ada substansinya cuman ada satu ya, dapat nih. Ini ada cuman di sini sayang sekali struktur note-nya struktur senyawanya tidak available. Jadi ya kita kalau mau pakai ini juga akan sia-sia nanti untuk analisis berikutnya ya, karena tidak ada struktur yang bisa diambil dari PubChem ini. Oke, kalau begitu kita bisa buka lagi ke senyawa yang lain ya. Karena kita nggak tahu kan ceritanya, kita nggak tahu ini senyawa ini buat apa gitu kan. Nanti bisa kita lakukan analisis bareng-bareng di sini ya. Nah, ini substansinya juga dua-duanya tidak ada struktur struktur senyawanya tidak available. Jadi mungkin itu nggak kita ambil ya, karena nanti analisis berikutnya akan sulit ya. Nah, ini kita masuk ke hidrositric ya, hidrositric acid. Oke, kita masuk ke sini. Misalkan kita mau cek ini, oke. Nah, ini ada base match ya. Nah, ini ada bagian yang base match. Kita bisa ambil yang base match, atau kalau misalkan pada saat kita search di sini senyawa aktifnya ternyata tidak ada base match ya, kita bisa ambil yang paling atas yang ini ya. Oke, nah kebetulan di sini ada base match ya, kita bisa pilih yang ini ya, hidrositric acid. Oke. Nah, di bagian ini itu ditampilkan struktur senyawanya dari hidrositric acid ini ya, hidrositric acid ini. Oke, ini ada struktur senyawanya, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Nah, inilah yang akan nanti kita ambil ya. Ini akan kita ambil sebagai bahan kajian berikutnya ya. Di sini ada di bagian kanan ini ada strukturnya yang kita butuhkan, struktur 3 dimensi ya. Misalkan yang ini kita klik, nanti di sini ada struktur 3 dimensinya. Kemudian kita bisa download ya, kita download dalam format SDF ya. Kita klik ini dalam bentuk SDF. Kemudian di sini nanti kita buka ya. Nah, ini kita bisa ganti nama ya dengan nama senyawa aktif yang tadi, biar enggak biar tidak ini ya, tidak keliru. Jadi hidrositric acid ya. Oke. Nah, dari situ selesai. Apa saja yang bisa kita download dari sini atau yang kita ambil dari sini untuk analisis berikutnya? Nah, selain dari 3D atau bentuk struktur 3 dimensi ini, ya, kita juga harus mengambil smilesnya ya. Di sini ada canonical smiles ya, smiles ya. Jadi kita ambil canonical smilesnya. Nanti ini akan dibutuhkan untuk analisis potensi, apakah dia bisa dijadikan sebagai obat atau tidak, begitu ya. Oke, nah ini ada canonical smilesnya ya, kita bisa ambil dari sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, tadi kan kita tidak tahu nih senyawa hidroksitric acid ini tuh berhubungan dengan apa kan, kita nggak tahu nih. Terus kita lakukan analisis lebih jauh, tapi kalau kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa, ya itu rumit juga ya. Jadi tentu dari sini kita harus lakukan kajian studi literatur. Jangan lupa ya, studi literatur untuk hidrositric acid. Jadi mungkin saya agar lebih nyaman ke depannya ya, ini fungsinya untuk apa. Jadi kita harus lihat dulu nih ini ya, senyawa ini apa gitu ya. Kita cek di sini adalah apa sih gitu ya. Oke. Mungkin kita buka di di Google aja ya. Nah, ini hidrositric acid itu adalah tadi udah ya. Oke, hidrositric acid ini bahan aktif yang diekstrak dari ini yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Oke, ini ada macam-macam ya, hidrositric acid HCA, terus macam-macam. Kalau ada sih dari jurnal atau dari paper ya, dari paper kalau memungkinkan ya. Nah, ini nih. Ini ada effect of Garcinia hidrositric acid ya. Oke, bisa mungkin kita ambil ini dari ini coba aja ya, kita cek di sini. Oke, ini ada, coba jangan pakai adalah, nanti bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin ini aja.
Terus citric acid is derivative citric acid. Nah ini ya. Jadi ini banyak. Ini ada juga overview-nya. Ya. Ini bisa kita cek beberapa ya, tentu ya kita lakukan ini ya, lakukan studi literatur tentu ya. Nah, efek dari sini bla 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 ya, tentu ini perlu dibaca. Oke, oke. Triphosphate citrate lysine and has been used in the treatment of obesity. Oke, ini bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk obesitas ya ternyata ya. Ini bisa digunakan untuk obesitas. Oke ya. Oke, itu cukup menarik ya buat kajian kita ya. Jadi bisa jadi obat obesitas. Oke, sementara itu ya. Tapi nanti apakah betul obesitas bisa berhubungan ya, bisa berhubungan, senyawa ini tuh bisa berhubungan nggak dengan protein-protein target yang terlibat dalam metabolisme yang berhubungan dengan ini obesitas ya. Nanti bisa kita cek ya di langkah berikutnya. Oke, sementara itu aja informasi yang bisa kita ambil salah satunya. Nah, setelah kita tahu ya, tadi kita tahu fungsinya lah katakanlah ya. Nah, kita mungkin saja nanti di pertengahan jalan ya kita jadi berubah pikiran, kita mau ke penyakit apa gitu ya. Nah, tergantung nanti kita cek protein targetnya. Oke, nah ini kita ambil dulu ini ya Smiles-nya. Lalu dari bagian ini ya kita nanti copy ya, kita simpan misalkan di notepad ya di sini. Nanti ini akan kita butuhkan untuk analisis berikutnya. Nah, analisis berikutnya apa? Itu adalah analisis potensi. Apakah ini bisa dijadikan sebagai kandidat obat dan untuk ngobatin apa? Nah, itu kita ambil di mana? Di PAS ya. Kita dekatkan dengan ini, kita buka PAS online. Ya, jadi PAS online di sini ambil jangan yang bagian ini ya, jangan bagian PAS online-nya, tapi kita ambil yang Y2 drug-nya. Oke, kita ambil buka ini. Lalu dari sini kebetulan saya sudah login ya. Di sini ya, kalau belum login tentu di sini tidak ada namanya ya. Nah, kalau belum login gimana? Biasanya kalau belum login ya oke, saya logout dulu yang ini. Nah, kalau belum login nanti begini. Nah, ya nanti minta login. Nah, kalau belum punya akun gimana? Kita harus registrasi dulu. Di sini ada registrasi. Nah, kita isi emailnya, kemudian nama depan, nama terakhir, posisi kita sebagai student atau apa gitu ya. Misalkan ya saya kasih nama aja. Di sini Dani, kemudian last name-nya itu Laswandi ya. Kemudian title atau posisinya aja ya, misalkan lecturer ya, saya posisinya sebagai lecturer. Kemudian company-nya misalkan Bina Nusantara University. Kemudian street-nya nggak usah diisi, city-nya mungkin kita isi Bandung City ya. Lalu nanti country-nya diminta untuk diisi di sini negara Indonesia, tentu saya berada di sini. Lalu nah di sini rumpun ilmu yang kita tertarik di sana itu apa aja ya? Di sini tentu karena kita di bioinformatik ya, kita tulis di sini bioinformatik ya. Ini saya juga interest terhadap bioinformatik ya di sini. Lalu beberapa mungkin bisa kalian pilih sendiri tergantung apa yang ingin atau tertarik untuk dipelajari ya. Kalau saya sendiri sih di ecological modeling kebetulan ya, di mathematical modeling juga saya. Terus ada saya di populasi juga sih, di genetik juga pernah sih. Ya, di genetik ada beberapa paper saya tentang genetik juga. Mungkin di sini ada juga, nah ini population biology ya, bisa pakai ini. Oke, dan itu tergantung nanti interestnya kemana ya, kita bisa pilih di sini ya. Oke, kemudian emailnya diisikan kembali yang tadi misalkan daniswandi.med@gmail.com ya, saya pakai Gmail yang ini. Kemudian nanti loginnya mau pakai apa, misalkan loginnya pakai ini ya,
Dani Suwandi. Oke, nah karena saya sudah punya akun ya, jadi saya di sini tidak perlu kalau belum punya nanti I'm not robots ya. Nah ini coba di sini kan udah ada ya, jadi udah terregistrasi, jadinya saya nggak bisa ya. Nanti kalau belum nanti I'm not robot, kemudian nanti I agree. Nanti setelah klik I agree ya, kita akan dikirimi email ya. Emailnya itu berupa akun ya, berupa akun dan ini apa namanya password ya. Jadi nanti passwordnya itu akan dikirim ke email ya, akan dikirim ke email dengan notifnya itu atau ada Y2 Drugs ya, dari pengirimnya dari Y2 Drugs. Oke. Nah, kalau itu selesai ya, kita kembali ke halaman ke halaman login tadi. Nah, di sini nanti ini akan ada email tersendiri ya yang sudah yang sudah dikirimkan. Nanti dilihat emailnya, kemudian dilihat passwordnya apa dan username-nya juga apa. Nah, di sini kebetulan saya udah punya, tinggal enter. Lalu nanti dia masuk ke sini ya. Nah, ini tampilan setelah kita login ya. Lalu setelah kita masuk ke PAS Online, nanti kita bisa klik ini predict new compound ya. Kemudian kita mau masukkan smiles-nya. Oke. Nah, ini insert smile-nya tadi kita udah simpan di sini ya. Di di Notepad ya, kita copy aja. Kemudian nanti kita paste di sini, lalu nanti get prediction. Oke ya. Nah, ini sedang memprediksi. Oke. Nah, ini ada nih ya. Oke, ini udah di get prediction dan hasilnya itu banyak sekali nih, sampai ada yang 0,017. Nah, ini apa? Ini PA. PA itu potensial atau probability aktif, kemudian ini probability inaktif gitu ya. Ini ada probability aktif dan ini ada probability inaktif. Oke, kita bisa pilih di sini apakah probability aktif lebih besar dari probability inaktif ya, kita bisa klik OK. Nanti yang ditampilkan adalah yang lebih gede dari PA, lebih besar dari PI gitu ya. Atau mungkin PA-nya kita mau pilih share di sini yang kita filter yang lebih besar dari 0,3 aja. Apa artinya yang lebih besar dari 0,3? Yang lebih besar dari 0,3 ini artinya bahwa si probability aktif ini sudah terbukti dan teruji secara in vitro ya, atau secara lab kering ya, atau menggunakan database ya. Nah, kalau yang ini PA-nya yang lebih besar dari 0,7 ya, itu artinya si senyawa yang kita tadi periksa ya, dalam hal ini senyawa kita adalah apa tadi? Itu adalah ini ya. Kita periksa hydroxytric acid ya. Itu kita periksa. Nah, itu sudah terbukti secara lab basah ya. Jadi probability aktifnya itu lebih besar dari 0,7, itu artinya dia sudah terbukti secara lab basah gitu. Ya oke, kalau kita untuk jaga-jaga biar lebih akurat ya, kita bisa pilih yang ini aja. PA-nya yang lebih besar dari 0,7. Jadi nanti yang ditampilkan di sini itu adalah yang lebih besar dari 0,7. Tadi kan ada 0, 0,1 dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa pilih di sini yang berhubungan. Tadi di awal kita punya satu insight bahwa senyawa ini dia bisa berhubungan dengan obesity ya. Kita cek aja di sini ada nggak aktivitas metabolisme ya, aktivitas. Nah, ini aktivitas yang ada di sini itu aktivitas metabolisme yang berhubungan dengan senyawa tadi ya. Senyawa yang kita bahas di sini adalah hydroxytric acid ya. Nah, kita bisa Ctrl F, mungkin kita paste. Obesity itu ya di sini nggak ada, mungkin kita harus mencari kata kunci lain ya yang berhubungan dengan obesitas, atau mungkin metabolisme yang berhubungan dengan obesitas itu apa saja ya. Kita harus baca sih sebenarnya kalau mau kayak gitu ya, kita harus membaca ini ya, tapi karena video ini cukup singkat, oke, kita kerja mundur aja ya. Kita coba kerja mundur. Jadinya kita mau ambil metabolisme ya, metabolisme yang aktif atau metabolisme ini ya, metabolisme ya, ini kan aktivitas metabolismenya.
metabolisme ini atau senyawa aktif ini itu bekerja di metabolisme ini. Nah, metabolisme ini tuh untuk apa gitu? Kalau kita balik seperti itu ya. Jadi kita pilih yang paling atas saja di sini. Ini potensinya besar ya untuk apa namanya? Potensi aktifnya. Jadi hydrocitric acid ini dia aktif pada metabolisme ini. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, metabolisme ini tuh untuk apa sih gitu ya. Metabolisme ini ya kita bisa studi literatur lagi. Kalau tadi kita lihat senyawanya terus dia ada hubungan dengan obesitas ya. Tapi dari sini ya tentu kamu kalau mau lanjut ya mengenai obesitas ya kita harus apa namanya? Nah, kita harus mencari kata kunci yang berhubungan dengan obesitas. Misalkan ini ya ada kolesterol. Nah, mungkin bisa kita coba juga ya. Nanti yang ini ya kita coba sebelum masuk ke yang ini, yang di bagian atas ini aktifnya paling besar. Kita bisa nyoba yang ini nih. Ada beberapa kata kunci. Misalkan kolesterol, ada nggak sih yang hubungannya dengan kolesterol di sini obesitas? Oke, nggak ada. Nanti kalau memang udah mentok, baru kita kerja balik deh, kita kerja mundur ya. Oke, misalkan ini ada kata kunci lain nih. Ini kita copy. Nggak ada juga ya. Harusnya sih ngerti tentang metabolisme ya. Kalau seperti ini ya. Jadi metabolisme apa sih yang berhubungan dengan obesitas? Nah, mungkin aktivitasnya bisa ada sih sebetulnya di sini ya. Cuman kita nggak tahu nggak tahu lebih banyak tentang obesitas itu ya. Nah, kalau ingin melihat ya tentu ini harus dibaca lebih jauh ya. Nah, sekarang makanya kita balik aja. Oke, karena ini nggak ada yang cocok ya. Aktivitas metabolisme yang mana gitu yang berhubungan dengan apa namanya tadi berhubungan dengan ini obesitas, jadinya kita balik aja. Oke, kita tuker metabolisme ini itu berhubungan dengan apa gitu paling ya. Oke, kita ambil yang paling atas di sini. Oke, lakukan analisis. Oke. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, oke, ya, ini hasil yang cukup memuaskan bahwa aktivitas dari ATP citrate-lyase lyase ini atau disebut dengan ACLY ini dia berhubungan dengan anti kanker. Ya, oke, ya ini cukup menarik ya. Kalau mau baca lebih jauh sih sebetulnya ini bisa dipelajarin ya. Ini cukup mengesankan. Nah, di sini interestingly hasilnya is strategi enzim link. Jadi di sini dijelaskan betul-betul metabolismenya itu seperti apa gitu ya. Terjadinya seperti apa sehingga sel tumor itu dia bisa terhambat pertumbuhannya gitu ya, bisa dipelajari di paper ini ya. Ini ada intestinal tumor characterized bla 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 dan seterusnya ya. Nah, ini bisa bisa dikaji ya, bisa dipelajari. Nah, dari sini berarti kita punya ini dong, dari bagian ini kita punya bahan bahwa hydrocitric acid ini dia aktif pada aktivitas metabolisme citrate lysin inhibitor ya. Dan ini itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan berhubungan dengan anti kanker ya. Jadi ini berhubungan dengan anti kanker. Oleh sebab itu ya kita dari sini ini hanya kajian awal ya. Ini hanya kajian potensinya gitu. Jadi ada potensi bahwa senyawa ini dia mengobati kanker karena ini ya dia aktif pada saat metabolisme yang berhubungan dengan kanker. Oke. Nah, selanjutnya dari sini sebetulnya belum selesai ya. Jadi ini belum selesai dan belum membuktikan apapun. Ini hanya dugaan bahwa ini ada potensi gitu ya. Bahwa hydrocitric acid ya itu ada potensi ya. Ini dia aktif pada metabolisme ini dan metabolisme ATP ini dia berhubungan dengan anti kanker. Oke. Nah, tapi dari bagian ini kita belum bisa menyimpulkan betul bahwa kita masuk ke paling depan ya. Kan ini hydrocitric acid ini diambil dari apa? Dari Garcinia. Garcinia itu manggis ya. Jadi dari buah manggis ya.
Jadi dari buah manggis ya, artinya manggis itu bisa ada potensi untuk untuk mengobati kanker gitu ya, untuk mengobati kanker, namun itu belum dibuktikan ya. Itu belum kita buktikan sama sekali. Ini hanya kajian potensi. Nah, untuk membuktikannya nanti kita harus mencari protein target. Jadi nantinya apakah benar senyawa alami yang kita bahas di sini, hydroxytric acid ini, dia yang kita pilih ya, itu dia dapat berinteraksi dan bahkan berikatan dengan protein-protein target yang terlibat dalam kanker. Kan kita sudah ketemu nih, oh ini obat kanker, oke ya. Kita apakah itu betul bisa berikatan? Nah, itu belum ya. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi dulu protein targetnya. Nah, untuk mengidentifikasi protein target, mungkin kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.